Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lares Rivaldi, mahasiswa UIN Radini Lampung dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah dari kelas C dengan nomor pokok mahasiswa 20510404272. Dan di sini saya akan mereview jurnal yang sudah saya cari sebelumnya untuk memenuhi nilai ulangan tengah semester dari mata kuliah Fikih Muamalah dengan dosen pengampu Ibu Gina Ulf Aseforoman LCMISY. Terima kasih. Baik, di sini saya akan membacakan review jurnal yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu tentang analisis implementasi akad ITISNA pembiayaan rumah atau studi kasus developer properti syariah Bogor. Yang pertama ada pengertian ITISNA. Secara istilah, istisna adalah suatu akad yang dilakukan seorang produsen dengan seorang pemesan untuk mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian, yakni pemesan membeli sesuatu yang dibuat oleh seorang produsen dan barang serta pekerjaan dari pihak produsen. Dalam literatur fikih klasik, masalah istisna mulai mencuat setelah menjadi bahasan mazhab Hanafi. Akademi Fikih Islami pun menjadikan masalah ini sebagai salah satu bahasan khusus. Karena itu, kajian akad bayi al-istisna ini didasarkan pada ketentuan yang dikembangkan oleh fikih Hanafi, dan perkembangan fikih selanjutnya dilakukan fuqaha kontemporer. Baik, di sini saya akan membacakan landasan hukum istisna. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada hadis, lalu yang ketiga ada ijma, lalu yang C ada pembiayaan. Konsep pembiayaan rumah Abi Garden yang diterapkan mulai dari awal hingga akhir menggunakan akad dan transaksi berdasarkan prinsip syariah. Program ini dibuat karena banyak peminat dan kalangan masyarakat yang memiliki kemampuan finansial untuk mengambil pembiayaan rumah, namun belum ada lembaga atau badan keuangan yang memenuhi syarat syariah. Sistem dan konsep yang digunakan oleh Abi Garden di dalam mengimplementasikan pembiayaan rumah yaitu berdasarkan prinsip syariah yang harus sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan hadis dalam permasalahan muamalah yang berkaitan dengan ekonomi Islam. Abi Garden dalam implementasi pembiayaan rumah tidak menerapkan suku bunga atau riba, tidak ada denda, tidak ada sita, dan tidak meminjam barang yang bukan milik pembeli. Selain itu, harga pembiayaan yang ditentukan oleh Abi Garden berlaku tetap dan tidak berubah setelah akad, dan pembiayaan DP atau down payment dengan jangka waktu jelas atau sudah memenuhi syarat lunas DP tersebut, meskipun harga rumah dan nilai bayar pembiayaan mengalami peningkatan harga. Hal ini juga sesuai penjelasan Bapak Holis bahwa pihak Abi Garden tidak menerapkan harga sesuai suku bunga atau riba, sehingga harga jualnya tidak berubah sejak dari akad. Selanjutnya, langkah awal dalam mekanisme pembiayaan rumah Abi Garden yaitu calon pembeli atau klien mengajukan permohonan pembiayaan rumah kepada pihak Abi Garden. Nasabah yang telah mengajukan pembiayaan tidak lantas diterima karena Abi Garden memiliki ketentuan pembeli atau klien yang ditetapkan, yaitu diutamakan calon pembeli atau klien yang beragama Islam, cara calon pembeli atau klien berinteraksi dengan keluarganya, cara calon pembeli atau klien bersosial dengan masyarakat, diutamakan calon pembeli atau klien yang telah memiliki penghasilan tetap. Selanjutnya, implementasi PPR Syariah pada Geria Aroya. Sesuai namanya dan konsepnya, menerapkan sistem pembelian rumah dengan pembiayaan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, walaupun penerapan pembayaran dilakukan secara angsuran. Akan tetapi, jika konsumen memiliki kemampuan untuk membayar dengan kontan atau cash juga dibolehkan. Pembeli atau klien mulai melakukan pembayaran hingga lunas setelah pembeli atau klien membayar DP
dan secara otomatis telah memiliki rumah tersebut. Langkah berikutnya, pembeli atau klien mulai membayar pembiayaan sesuai dengan harga tipe yang dibeli oleh pembeli atau klien. Rumah yang diangsur tersebut dibayar dengan tata cara pembayaran yang tetap hingga jatuh tempo pada waktu yang telah disepakati kedua belah pihak, yaitu pembeli atau klien dan AB Garden sebagai lembaga pemberi pembiayaan. Selanjutnya, penyelesaian pembiayaan bermasalah pada AB Garden. Pihak AB Garden membuat kebijakan pembiayaan bermasalah bagi pembeli atau klien. Kebijakannya di mana ketika pembeli atau klien setelah melakukan akad dan transaksi untuk melakukan pembiayaan rumah dan terjadi penunggakan pembayaran, maka pihak AB Garden menyesuaikan tunggakan pembayaran sesuai kategori yang telah diterapkan oleh AB Garden. Baik, berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan dalam praktiknya AB Garden adalah suatu unit usaha yang bergerak di bidang penjualan rumah atau developer yang sesuai dengan prinsip syariah, yaitu menggunakan akad istisna. Dalam mengimplementasikan pembiayaan rumah, AB Garden tidak menerapkan suatu suku bunga atau riba, tidak ada denda, tidak ada sita, tidak ada menjamin barang yang bukan milik pembeli. Selanjutnya, adapun anggunan atau jaminan berupa barang berharga atau surat berharga seperti surat tanah atau bukan surat tanah dan rumah yang sedang diangsur pada AB Garden yang ditukar dengan surat berharga lain. Jika tidak ada angsuran, maka surat tanah atau bangunan tersebut yang sedang diangsur dititipkan ke notaris sebagai antisipasi ketika nasabah melakukan pembiayaan bermasalah atau gagal membayar. Pihak pembeli atau klien di dalam pelaksanaannya terjadi pembiayaan tidak lancar, maka pembeli atau klien membayar 2 bulan yang tertunggak pada bulan ketiga, sehingga pembeli membayar 3 sekaligus dalam satu waktu. Tentunya ada pemberitahuan dari pihak AB Garden kepada pembeli jika ditemukan pembiayaan yang diragukan, maka pihak AB Garden mendatangi langsung pembelian atau klien dengan mencarikan solusi terbaik bagi kedua belah pihak dengan cara menjadwal ulang atau membentuk pembiayaan. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.